Sekali mencoba untuk berpetualang, maka kau akan terus tertarik untuk melakukannya. Entah hanya sekedar melepas penat dari lelahnya pekerjaan, atau mencari sesuatu hal yang lebih dari itu. Pada tanggal 27 Juni 2020, bersama para sahabat di komunitas Beton Tengah Kreatif, saya kembali melakukan camping. Ini sudah menjadi ritual rutin kami di Beton Tengah Kreatif, bukan hanya sekedar camping melewati malam minggu di alam bebas lalu esoknya pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari itu, setiap ada agenda pembahasan atau rapat kerja, kawan-kawan di BTC selalu melaksanakannya dengan cara berbeda, camping di bukit, hutan, atau di pantai. Ya, mungkin sekalian refreshing, apalagi beberapa kawan di komunitas ini sebagai pekerja kantoran, sekaligus merangkap sebagai entrepreneur. Kebayang sesibuk apa kawan-kawan saya ini, berbeda dengan saya, entah sebagai apa, hampir tidak ada kesibukan. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, camping kali ini lokasinya tak jauh dari rumah, yakni di Pantai Watotohu di Desa Inulu, Kabupaten Beton Tengah. Karena jaraknya yang cukup dekat, tak membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di lokasi. Setibanya di lokasi, kami telah langsung mendirikan tenda. Kawan-kawan terlebih dahulu membersihkan sampah yang ada di pantai itu. Kebanyakan ranting-ranting dan batang kayu yang diseret ombak ke pantai ini. Pantai Watotohu memang letaknya strategis, berada di tengah-tengah kecamatan Mausangka Timur. Namun pantai ini masih kurang tereksplor dan jarang diketahui orang luar. Padahal di pantai ini cukup indah dan masih alami. Sayangnya, di sini terdapat tempat hiburan malam. Makanya mungkin ini juga yang menjadi salah satu penyebab pantai ini kurang diminati sebagai tempat rekreasi. Teman-teman ini pun sebenarnya sempat meminta untuk pindah lokasi setelah mengetahui kalau di pantai keren ini memiliki tempat hiburan yang umumnya hanya di kota-kota metropolitan. Tapi setelah saya mencoba yakinkan kalau tempat ini cukup aman, akhirnya teman-teman mau mendengar dan tetap camping di sini. Selesai bersih-bersih, kami mulai membangun tenda. Ada sekitar 11 tenda yang terbangun. Selesai membangun tenda sembari menunggu malam, kawan-kawan kembali bersantai dan bersuah foto mengabadikan pemandangan di pantai ini. Pasir putih, air laut biru yang jernih, dan pohon-pohon kelapa yang melambai di tepian pantai yang menjadi kekaguman tersendiri sore ini. Tak terasa mentari sore itu telah kembali dengan sempurna. Teman-teman mulai sibuk menyiapkan makan malam. Ada yang sebagai juru bakar, peracik bumbu, dan makan malam. Dan makan malam kali ini kami lewati dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, sekalipun sangat sederhana. Sekalipun beberapa di antara kami belum mengenal satu sama lain, tapi itu tak membuat kami sungkan, apalagi canggung satu sama lain. Seperti kata bijak para pecinta alam, alam akan selalu menghadirkan keharmonisan, mengenalkan, dan merekatkan setiap pengagumnya. Iya, mungkin kita punya kesibukan yang berbeda, tapi kita memiliki hobi yang sama. Perut yang semula awalnya kosong, kini mulai terisi. Makan malam kami cukup lahap.
Setelah selesai makan, kemudian kami beristirahat sejenak menurunkan makanan. Tak lama kemudian kami kembali melanjutkan apa yang telah menjadi agenda utama kami, membahas program komunitas yang beberapa bulan telah tertunda karena COVID-19. Sekalipun beberapa bulan tak bersua, ternyata teman-teman masih memiliki semangat yang sama, semangat untuk menggagas kota kreatif. Iya, kawan-kawan saya ini para pekerja seni. Mereka adalah pelaku usaha ekonomi kreatif, dari kuliner, fashion, kria, hingga kedai kopi. Terus saya apa? Jangan tanya. Saya hanya orang yang suka berkomunitas dengan kawan-kawan saya ini. Beberapa lama berbincang sambil menyeruput kopi. Setelah dirasa pembahasan sudah cukup, kawan-kawan kembali pada kesibukannya masing-masing. Ada yang curhat di depan tenda, main gitar sambil nyanyi, dan kebetulan air laut lagi surut. Sebagian lagi turun menyuluh. Katanya persiapan lapar untuk tengah malam. Menjelang dini hari, kawan-kawan yang sedari tadi menahan ngantuk akhirnya memutuskan masuk tenda untuk mengumpulkan tenaga karena harus kembali bangun pagi-pagi sekali. Soalnya beberapa kawan yang dari Bau-Bau, paginya mereka harus balik menumpang speed penyeberangan Lamena Bau-Bau pada pukul 7 pagi. Saat pagi, memanfaatkan waktu yang ada, kawan-kawan ini tak mau ketinggalan untuk menyempatkan waktu mengabadikan momen ini. Sayangnya, saat sebelum meninggalkan lokasi camping, sunrise belum benar-benar sempurna terlihat. Padahal, salah satu momen yang ditunggu-tunggu di pantai ini adalah fajar yang terbit di balik bebuitan di ufuk barat. Apa boleh buat, pertualangan adalah perihal perjalanan untuk kembali pulang, bukan untuk berhela-hela mempertahankan ego. Sementara, masih ada sesuatu hal yang mendesak yang mesti dikerjakan di rumah. Sekalipun begitu, kawan-kawan ini ternyata sangat menyukai pantai ini. Menurut mereka, Pantai Watotoho memiliki landscape alam yang masih natural dan jauh dari ributnya kendaraan yang lalu lalang. Ya, sekalipun di sini ada satu bangunan sebagai tempat hiburan malam, tapi itu belum cukup mengurangi keindahannya. Gimana malamnya di Watotoho? Malamnya sangat menyenangkan. Pantainya bagus, sepi, terus udaranya juga sejuk. Terus banyak pohon kelapa, jadi itu memanjakan kita sekali karena pantai dengan pohon kelapa itu sangat identik. Biasanya kan banyak juga di pantai yang tidak banyak pohon kelapanya toh. Kalau ini kan banyak. Luas dari sana ke sana tuh panjang sekali. Cuman banyak, tapi tidak apa-apa sih, ini kan sampah organik, ini banyak sampah-sampah apa? Ini apa sampah namanya? Sampah-sampahnya pohon ini. Begitulah. Gimana menurutnya pantai ya? Pantainya bagus karena kita pemandangannya itu di sana ada pulau-pulau. Pulau apa sih di sana? Saya tidak tahu. Ini pulau apa di depan, guys? Bau-bau. Itu ada Bau-Bau, terus ini ada Kadatua, terus itu saya kurang tahu itu apa. Di situ ada Borneo ya bukan? KTMB Bonioge. KTMB Borneo. Kita diapit banyak pulau-pulau, jadi pemandangannya tidak langsung lautan lepas gitu ya. Banyak pulau-pulau di hadapan kita. Airnya juga, pasirnya juga pasir putih nih. Pasirnya putih, lembut. Bagus lah. Meskipun kita datangnya kemarin masih ada matahari tuh, tapi tidak panas. Karena banyak pohon.
Ini pantainya luas loh. Ini sebenarnya bisa dijadikan objek wisata. Sangat berpotensi sekali karena dia diapit sama 2 desa. Baru di sini tuh sepi, tidak, maksudnya bukan pantai di belakang rumah-rumah penduduk, tidak, bukan. Ini tuh tidak ada rumah penduduk. Jadi kalau orang yang mau liburan di sini tuh tanpa diganggu sama kebisingan, sebenarnya bagus. Tapi ada sih. Tapi di sini tidak ada rumah penduduk, tapi ada tempat hiburan gitu. Tempat hiburan malam. Jadi tadi malam waktu kita nginap ada bunyi-bunyi orang karaoke begitu ya. Kayaknya sebenarnya banyak pasti yang tertarik sama tempat ini, cuman karena ada tempat hiburan malam jadi orang takut-takut. Terus tempat ini kan belum diekspos ya, jadi banyak yang belum kenal. Orang taunya kalau kita bilang ini namanya Pantai Watotohu ya guys. Jadi kalau orang kita bilang Pantai Watotohu tuh orang bukan dengar pantainya, tapi orang bilang ih itu tempat ini ya, hiburan malam ya. Jadi kalau kita ajak teman-teman ke sini tuh mereka takut. Itu tempat hiburan malam, itu tempat hiburan malam. Padahal di balik itu, ini pantainya secantik ini loh. Sayang sekali ada tempat begituan di sini. Tapi betul sayang sekali karena kemarin waktu saya ajak teman main ke sini tuh mereka bilang kayu udah ngapain ke tempat hiburan malam lah. Terkenalnya kayak begitu Watotohu. Padahal di dalamnya tuh cantik sekali. Akhirnya banyak yang takut ke sini. Sayang sekali loh, tempat sebagus ini tidak dikelola. Gimana menurutnya nih tanahnya neneknya kita ini? Diapakan ini bagusnya ke depannya? Ini masuk di desa apa sih desa? Jadi ini kan Pantai Watotohu ini ada di desa Inulu. Ini saya kurang tahu ini tanahnya, ini tanah milik apa, milik siapa? Milik pemerintah atau warga di sini. Bagusnya kalau misalkan warga di sini coba memanfaatkan tempat ini untuk membuka lahan ini menjadi tempat wisata. Kan kalau misalkan ini dibuka lahannya, mungkin kayak tempat-tempat begitu akan menyingkir dari sini. Ini kalau orang yang dengar mungkin saya langsung demo ya Allah. Tapi benar, ini kalau misalkan warga sini sadar atas potensi ini bisa mendatangkan penghasilan buat warga sekitar. Sekaligus juga bukan cuma untuk mendatangkan, tapi sekaligus juga kita menjaga. Karena kemarin pas datang ke sini itu banyak sampah. Mungkin banyak yang juga main ke sini, tapi itu ada sampah-sampah plastik, sampah-sampah begitu. Kalau dikelola dengan baik kan ini jadi bersih. Jadi tidak penuh-penuh sampah dengan begitu. Meskipun ini sampah, bukan sampah buatan masyarakat, ada juga sampah buatan masyarakat, ada juga sampah organik dari pohon-pohon. Tapi kan kalau dirawat ini pasti lebih cantik lagi. Jadi mungkin kepada warga sini, nggak tahu ini tanah siapa, coba dikelola lah supaya banyak pendatang ke sini. Kalau banyak yang datang di sini kan pasti banyak orang-orang yang belanja di sini. Kalau banyak yang belanja di sini kan itu penghasilan pasti buat desa sini juga. Dan semoga saja tidak ada lagi bangunan-bangunan serupa yang dibangun di sini. Dari Pantai Watotohu, saya memetik pelajaran berharga bahwa keberadaan alam diperuntukkan untuk manusia, dan manusialah yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan apa yang telah dititipkan itu. Dan hanya orang-orang yang tepatlah yang dapat memastikan bahwa ia benar-benar pada peruntukannya. Dari Pantai Watotohu, Kabupaten Buton Tengah, saya Amrin Lamena, salam lestari, salam literasi.